coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ada tujuan. Tujuannya apa? Kalian belajar ini. Satu, mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Yang kedua, mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 pokok bahasa di sini. Sokwan, ada berapa Teh? Nanti Bu Teh pokok bahasanya? Ada 4. Satu, gambar definisi komputasional. 2 lagi, prinsip berpikir komputasional. 3, 4, Sasa bilang aktivitas plan dan ankla. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang melibatkan pemecahan masalah secara sistematis dan efisien. Berpikir komputasional abad 21 itu harus memiliki kemampuan, yaitu 4C. Yang pertama, critical thinking. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, communication. Yang keempat, collaboration. Ada berapa nih Teh? 4. 1, Kiki. Kreatif. 2, Jain. Salsa. 3, collaboration. Yang keempat, Sabki. Communication. Sekali lagi. 1, kreatif. 1 apa? Critical thinking. 2, creativity. Yang ketiga, communication. Yang keempat, collaboration. Kolaborasi. Selanjutnya, berpikir komputasional. Tadi apa? Dekomposisi. Yang pertama itu, berpikir komputasional 4. 1, dekomposisi. 2, pengenalan pola. 3, abstraksi. 4, algoritmik. Dekomposisi. Apa dekomposisi? Yaitu memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar mudah dikelola. Contoh, ibu mau membuat ulang tahun buat anak. Kira-kira apa yang pertama disiapkan, Jan? Kado. Atas kado. Ibu kalau mau membuat pesta ulang tahun. Kue. Kue. Membuat hiasan. Membuat hiasan. Mengundang tamu-tamu. Mengundang Membeli kue. tamu-tamu. Membeli kue. Membeli kue. Tempat yang harus dipersiapkan. Itu dari pesta ulang tahun dirinci ke yang lebih kecil. Selanjutnya, yang kedua, pola. Pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Mengidentifikasi pola atau kemiripan masalah data yang dapat membantu percepatan menyelesaikan masalah. Contoh ini, lihat di sini. Lihat di sini. Ada pola 2, 4, 6, 8. Kira-kira berapa selanjutnya? Salsa bilang 10. Selanjutnya bisa 2. Ini dijumlahkan berapa polanya? 2. Kalau ada polanya gini, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Berarti apa selanjutnya? Lingkaran. Selanjutnya lagi Segitiga. ini namanya pola. Nah,
musik. Kira-kira di mana aku? Di mana? Sekolah. Taman. Di mana aku? Sekolah. Tempat membeli makanan. Oh, restoran. Di restoran. Kalian fokus ke mana? Ke aku adalah tempat membeli makanan. Dan abaikan ada kursi, ada meja. Itu abaikan. Kalian fokus. Aku adalah tempat membeli makanan. Contoh, Sofwan punya kelereng 5. Sofwan meminjam lagi 3 kepada Gamal. Berapa kelereng yang dimiliki Sofwan? 8. Tinggal kalian fokus ke penjumlahan 5 tambah 3. Berapa? 8. Jadi kalian abaikan yang tidak penting. Seperti apa? Sofwan meminjam kepada Gamal. Terus ini jadi kan fokus ke angka dan penjumlahan. Ya, itu artinya abstraksi. Yang terakhir, berpikir algoritmik. Apa berpikir algoritmik? Itu adalah menyelesaikan masalah dengan sistematis. Contoh apa? Langkah-langkah membuat nasi goreng misalkan, ya, atau membuat roti lapis. Tahu roti lapis tahu? Tahu. Itu nasi goreng aja. Nasi pertama disiapkan Piring. terus Nasi. nasi, Bawang. minyak, Kecap. telur, kecap, wajan, dan bahan-bahan. Hotel. Ya, seperti itu. Langkah pertama apa? Tuangkan minyak pada panci. Ya, nanti Bapak ada tugas yang lanjut. Nah, manfaat berpikir komputasional. Yang pertama, 1, membantu menyederhanakan masalah yang lebih kompleks dan membuat mudah dikelola. Yang kedua, membantu dapat membuat solusi yang efektif, efisien, dan dapat diterapkan secara luas. Yang ketiga, membantu beradaptasi dengan teknologi. Nah, sekarang pembelajaran berpikir komputasional yang terintegrasi dengan coding. Nanti kalian sekali-kali ibu akan mengajarkan tentang Scratch. Insya Allah untuk minggu depan ya, kita akan membuat Scratch yang sederhana. Ini yang terkait dengan integrasi dengan coding. Nah, ini ada konsep IPO. Apa itu IPO? IPO adalah input, proses, dan output. Input adalah masukan, proses adalah pemrosesannya, output adalah keluaran. Nah, ini pembelajaran contoh input seperti gini ya. Contoh, ibu akan mencuci baju. Ketika mencuci baju, inputnya apa pertama? Tuangkan air dulu. Tuangin air, terus Masukkan baju. masukkan Masukkan sabun. masukkan deterjen. Nah, itu input, masukkan. Apa prosesnya? Diputar. Nah, ketika diputar, akhirnya terjadi proses mencuci. Ketika sudah ada output, apa itu output? Hasil. Apa hasilnya? Baju kering, bersih, dan wangi. Itu artinya IPO. IPO itu apa? Sekali lagi. Hasil. Input, proses, dan output. Sekali lagi. Input, Proses. output. Komputasional. Ada yang dilakukan dengan plug dan unplug. Apa itu unplug? Yaitu pembelajaran yang tidak usah menggunakan perangkat komputer. Kalau yang plug menggunakan
Nah, ini juga ada menyiasati pembelajaran plug menjadi unplug. Apa contohnya? Contoh ada misalkan nanti kita suka di pramuka membuat game, ya. Contoh ke depan Jain sini. Jadi Ki sini Ki. Ke Rayan sini Rayan. Cok sini. Kan ada yang seperti robot, tahu nggak? Yang bisa ketika Rayan memberi instruksi kalian bergerak. Contoh, lihat sini. Ibu teh sebagai robotnya. Ketika ibu bilang maju 2 langkah, 1, 2, maju mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Itu ibu sebagai robot. Ada instruksi. Misalkan instruksi harus ada kata kode. Misalkan kodenya itu kalau kata ibu, misalkan kodenya cantik, harus ada kata cantik. Kalau ibu tidak pakai kode cantik, kalian yang lakukan. Contoh, cantik mundur. Ya, kalau kata ibu maju. Kenapa tidak maju? Soalnya awalnya gak ada kata cantik. Nah, itu. Kita tepuk tangan dong. Nah, itu dia ya. Itu pembelajaran sekilas tentang apa tadi kita judulnya teh? Apa? Berpikir komputasional. Sekarang ada tugas dan ibu silakan kalian kerjakan kelompok. Ya, ini saya silakan kelompok 1 diskusi ya. Ini kelompok 2. Ini kenapa? Kan udah naik. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Silakan diskusikan. Kelompok 1 yang mau ke depan siapa? Kelompok 1. Boleh silakan presentasikan bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 1, yaitu dekomposisi pecahkan masalah bangun pagi sampai ke sekolah menjadi langkah-langkah kecil. Pada awal-awal kita bangun jam 4. Lalu jam 4.30 kita pergi ke masjid untuk sholat subuh. Lalu jam 5 pulang dari masjid. Jam 5 sampai jam 5.30 kita murojaah Al-Quran. Dan lanjut jam 5.30 kita mandi buat persiapan ke sekolah. Jam 6 kita sarapan. Jam 6:15 mempersiapkan baju dan buku untuk ke sekolah. Jam 6.30 pergi ke sekolah. Dan jam 7 masuk sekolah untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Apa tadi seperti pola itunya, dekomposisinya? Nah, kebanyakan dia mulai dari bangun pagi sampai ke sekolah.
muslim. Setelah itu kita berganti lagi dengan pakaian seragam sekolah. Setelah pulang dari masjid, lalu sarapan, berpamitan kepada orang tua saat ingin pergi ke sekolah. Setelah itu kita masuk sekolah dan memulai pelajaran. Terus saat itu kita beristirahat dan lalu sholat zuhur. Dan saat itu kita pulang dan terus dari akhir sampai awal berulang-ulang terus. Terima kasih. Tetap sama ya. Iya. Setiap hari seperti itu. Mulai dari bangun pagi, ya. Tetap sama jam. Apa ya? Siapa yang dilakukan sama? Mulai dari bangun pagi, mandi, pergi ke masjid, sarapan, berangkat ke sekolah, belajar, pulang. Tetap seperti itu. Polanya setiap hari seperti itu. Bagus, dari terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi penting yang perlu mengabaikan detail yang tidak perlu dan fokus pada yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika informasi yang penting yang perlu kalian perhatikan itu, jadi kalian hanya fokus pada informasi penting saja. Jadi itu teh abstraksi teh hanya memprioritaskan yang penting. Tadi aku mencontohkan tadi, ketika Sopwan punya kelereng 5, meminjam lagi kepada Gamal 3. Berapa kelereng yang dimiliki oleh Sopwan? 8. Jadi hanya fokus pada informasi yang penting saja dan mengabaikan informasi yang tidak penting. Jadi fokus, tadi kalau penunjuk lahan, fokus ke penunjuk lahannya. Ya. Sekarang kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 mempresentasikan pembahasan makanan membuat nasi goreng. Bahan-bahannya siapkan nasi, lalu siapkan bumbu, bawang daun, bawang merah dan putih. Lalu siapkan kecap jika ingin memasak goreng. Siapkan telur, minyak atau mentega, wajan, dan spatula. Langkah-langkah membuat nasi goreng: masukkan minyak atau mentega, lalu tumis bawang yang sudah disediakan, masukkan nasi sedikitnya, lalu aduk rata. Lalu masukkan telur, tuangkan bumbu yang sudah disediakan, masukkan kecap jika ingin memakai kecap, diaduk rata. Jika sudah matang, lalu sajikan sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama buat Nah, itu teh berpikir algoritmik ya. Itu teh langkah-langkah membuat nasi goreng yang sistematis. Bayangkan kalau membuat nasi gorengnya salah langkah. Contoh, ada yang pertama apa? Siapkan wajan, masukkan minyak goreng, masukkan bumbu misalkan dari bawang gitu. Bayangkan kalau yang pertama dilakukan bukan minyak dulu, masukkan nasi dulu. Masukkan nasi, masukkan bawang, masukkan telur. Kalau langkah-langkahnya salah, jadi nasi gorengnya Enggak. enggak jadi ya. Yang ada aneh
bawangnya akan terasa mentah. Ya, ini. Nah, contoh algoritmik dalam matematika. Kumpulkan tugas kelompok. Nanti Ibu nilai. Ya. Nah, sekarang kesimpulan. Tadi dari materi apa tadi kita berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Kira-kira apa yang dipelajari oleh Haisy? Apa tadi yang dipelajari oleh Haisy? Tentang berpikir komputasional. Apa yang pertama itu? Apa ini? Mampu menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Setelah belajar tadi berpikir komputasional, kira-kira subjek apa yang oleh subjek tersebut? Nah, bagus. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Kita dituntut berpikir 4C. Apa itu 4C? 1. Critical thinking. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, yang keempat, kita wajib ya jika 21 menit wajib dituntut untuk apa? Berpikir kreatif, berkolaborasi, apalagi komunikasi. Contohnya, ya. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang scratch karena dia yang tadi pelajari yang tadi disampaikan. Karena